Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita telah memasuki tema 9 subtema 2 pembelajaran yang keempat. Ini ada gambar stasiun bumi Jatiluhur. Tahukah kamu gambar apakah itu? Gambar itu adalah sebuah stasiun bumi yang menerima informasi yang dikirim oleh satelit. Satelit bumi itu terletak di Jatiluhur, Jawa Barat. Melalui stasiun ini, data dan informasi yang dikirimkan satelit akan diterima untuk diteruskan. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi telah memungkinkan manusia menjelajah hingga luar angkasa. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia di bumi yang semakin beragam karena pengaruh modernisasi. Bersama dengan teman-teman kamu, diskusilah manfaat pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi luar angkasa terhadap kehidupanmu sehari-hari. Nah, tugas pertama kamu adalah kamu berdiskusi dengan orang serumah kamu tentang manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi luar angkasa terhadap kehidupanmu sehari-hari. Oke, itu untuk tugas pertama kamu. Selanjutnya, nah di sini ada sebuah bacaan dengan judul Dampak Modernisasi Terhadap Budaya Masyarakat. Silahkan disimak. Modernisasi memiliki dampak negatif dan positif terhadap budaya masyarakat. Salah satunya dampak negatif dari pengaruh modernisasi antara lain munculnya keraguan terhadap norma dan nilai masyarakat yang telah ada. Hal ini dapat menyebabkan pertentangan antara anggota masyarakat tersebut. Modernisasi juga dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan budaya. Misalnya, perkembangan teknologi komunikasi melalui penggunaan internet. Apabila masyarakat tidak memanfaatkannya dengan benar, dapat menimbulkan potensi masalah. Komunikasi yang bebas melalui internet misalnya. Jika kebebasan mengakses informasi dan komunikasi ini tidak diimbangi sikap bijak penggunanya, maka teknologi ini justru akan merugikannya. Masyarakat harus mampu menyaring informasi dengan menggunakan nilai norma yang telah dianutnya. Dengan demikian, masuknya paham-paham yang dapat memecah persatuan bangsa dapat diatasi sejak dini. Masuknya budaya luar seperti budaya individualisme, konsumerisme, hedonisme juga dapat mengancam jati diri bangsa. Individualisme adalah paham yang selalu mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Sedangkan konsumerisme adalah cara berpikir dan cara hidup konsumtif yang menggunakan sesuatu tanpa pertimbangan kebutuhannya. Dan hedonisme adalah paham yang mementingkan kesenangan dan gaya hidup pura-pura. Oke, tugas pertama kamu adalah ini. Tugas yang kedua ya. Tadi pertama udah. Lengkapi tabel berikut berdasarkan bacaan di atas. Nah, jadi kamu mencari dampak-dampak negatif modernisasi terhadap budaya masyarakat. Kamu cari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu, bagaimana usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasinya? Itu untuk tugas kedua kamu. Oke, selanjutnya ada lagi bacaan yang berjudul Berbesar Hati Menerima Kekalahan oleh Fitri Kurniasari. Silahkan disimak. Edo dan Bagus adalah sahabat karib. Mereka satu kelas di sebuah sekolah dasar di Solo, Jawa Tengah. Namun sejak seminggu ini, sikap Edo mendadak berubah terhadap Bagus. Sekarang Edo selalu berangkat sekolah sendiri. Bahkan jika Bagus mendekatinya untuk bicara, tiba-tiba Edo segera beranjak pergi. Kenapa sekarang Edo tidak mau bicara dan bermain denganku ya? Tanya Bagus kepada Damar, teman sebangkunya ketika jam istirahat sekolah. Ya, aku juga melihat kalian seperti sedang bermusuhan. Apa karena kamu yang terpilih menjadi ketua kelas pada pemilihan minggu lalu? Edo kan juga kandidat ketua kelas, tebak Damar. Tapi kan kita melakukan secara sportif, itu pilihan teman-teman satu kelas, berguru Anda sendiri yang mengawasi, kata Bagus. Damar mengangguk membenarkan. Ketika dia pulang sekolah, Edo buru-buru keluar kelas. Ia sengaja menghindari untuk pulang bersama Bagus. Karena tergesa-gesa kaki Edo terkasut kaki meja, kepalanya terbentuk ujung meja. Aduh, Edo mengerang kesakitan. Bagus, Damar dan Bimo yang melihatnya segera menolong Edo. Bagus memapai Edo menyentuh kursi. Bagus sedang mengambilkan peralatan P3K di lemari kelas. Luka di Edo segera diobati. Aku akan mengantar pulang Edo, kata Bagus. Terima kasih Bagus, aku bisa pulang sendiri kok, tolong Edo. Kenapa belakangan ini kamu selalu menghindariku Edo? Apa salahku? Bukankah kita berteman sejak lama? Edo menunduk. Dia lalu menghempas napas. Sebenarnya aku tidak bisa menerima kekalahanku waktu pemilihan ketua kelas. Aku iri padamu Bagus. Sebagian besar teman-teman lebih memilihmu daripada aku. Padahal dari dulu aku yang menjadi ketua kelas, jelas Edo. Aku tidak ingin bermasuk menggesermu yang biasa menjadi ketua kelas, Edo. Aku ikut menjadi kandidat ketua kelas karena pilihan teman-teman. Termasuk kamu kan, Do, kata Bagus. Edo ingat waktu itu memang ia mengusulkan nama Bagus untuk ikut juga menjadi kandidat. Saat itu Edo sangat yakin ia akan terpilih menjadi ketua kelas, bukan Bagus. Bukankah saat itu kita melakukan pemilihan yang terbuka dan jujur, Do? Ingat, kata Bu Aneke, kita harus sportif, yang tidak terpilih harus berbesar hati mau memberikan kesempatan kepada yang lainnya. Damar menimpali.
Bu Anuke juga bilang dengan bersikap sportif sebetulnya kita sudah menjadi pemenang. Menang karena mampu menunjukkan kebesaran jiwa untuk menerima kekalahan. Mbah Bimo. Edo mengangguk kemudian menyalami Bagus. Maafkan aku Bagus, sekarang aku sadar bahwa sikapku menjauhimu adalah salah besar. Kamu sahabat terbaikku Bagus, kata Edo. Edo dan Bagus pun bersalaman erat. Damar dan Bimo tersenyum melihatnya. Oke, tugas ketiga kamu adalah, nah sekarang kamu isi diagram ini berdasarkan bacaan yang di atas. Judulnya apa? Sudah ada tadi ya, pengarangnya juga siapa? Lalu cerita awalnya menceritakan apa, cerita tengahnya apa, cerita akhirnya apa. Oke, itu ya, tugas ketiga. Nah, selanjutnya ada bacaan lagi yang ketiga, yaitu bacaan pengambilan keputusan bersama sebagai peristiwa persatuan dan kesatuan. Silakan disimak. Keputusan adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan dan pemikiran, termasuk di dalamnya pertimbangan dan pemikiran untuk mencapai tujuan dari keputusan. Keputusan bersama adalah keputusan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Tentu saja, keputusan ini akan menjadi lebih rumit. Mengapa demikian? Di dalamnya terdapat lebih dari satu orang yang umumnya mempunyai pemikiran yang berbeda. Bahkan, setiap orang yang mengikuti proses keputusan bersama mungkin mempunyai pendapat sendiri. Maka, agar keputusan bersama tercapai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan beberapa nilai yang harus dijunjung tinggi. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, kita harus memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam keputusan bersama yaitu: 1. Semua peserta dalam pengambilan keputusan harus memahami mengenai apa dan tujuan keputusan bersama yang akan diambil. 2. Semua peserta dalam pengambilan keputusan bersama harus saling memahami dan menghargai pendapat orang lain. 3. Setiap peserta pengambil keputusan bersama harus dengan lapang dada menerima masukan dan bentuk kritik, usul, dan saran dari peserta lainnya. Yang keempat, terakhir, semua peserta tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk dijadikan sebuah keputusan bersama. Oke, itu bacaannya. Nah, sekarang tugas kamu yang keempat. Nah, di sini kamu cari sikap-sikap dalam musyawarah yang mendorong persatuan kesatuan. Lalu cari juga sikap dalam musyawarah yang mengancam persatuan kesatuan. Nah, sikapnya kamu tulis, lalu kamu centang. Kalau kamu kerjakan, kamu centang. Kalau kamu tidak kerjakan, kamu silang ya. Sikap. Jadi kamu menuliskan sikapnya, kamu perhatikan itu pernah kamu lakukan apa tidak. Kalau kamu lakukan ya kamu centang, kalau tidak kamu lakukan kamu kasih tanda silang. Itu untuk tugas keempat kamu. Baik anak-anak, cukup sekian untuk tugas pembelajaran hari ini. Jangan lupa semua tugas dikerjakan sesuai dengan perintahnya. Jangan lupa juga nama, tanggal, judul jelas agar mudah dikoreksinya. Baik, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.